Semua orang itu gue dengar pengen jadi kaya, ya. Mereka pengen sukses, mereka pengen hidup yang enak. Mereka bermimpi akan barang-barang material, seperti mungkin rumah yang mewah, mobil, segala macam. Cuman gak ada yang ngasih tahu kalian, kutukan yang akan datang di saat kalian tuh kaya di usia muda itu apa. Setelah nanti kalian udah nyampe ke puncak gunungnya, disitulah kalian akan paham apa arti kekayaan sesungguhnya dan kutukannya itu apa aja. Waktu pertama kali, ya, gue ngasilin uang yang signifikan di umur 19 tahun, karyawan gue sekitar 100 sampai 120 waktu itu. Di dunia pasar modal, mungkin yang udah kenal gue dari lama itu tahu bahwa gue dijuluki Golden Boy, ya, atau orang bisa sebutnya juga naga muda. Gue itu diundang di berbagai macam, ya, instansi punya seminar, ya, dari instansi-instansi keuangan terbesar, itu gue diundang semua keliling. Umur 19 tahun, gue udah ngajar di beberapa sekuritas, gue ngajar cara analisa laporan keuangan. Gue bikin deal dengan private equity investor paling besar di Indonesia pada saat itu, ya. Dan salah satu investor yang pertama nawarin untuk berinvestasi di perusahaan gue itu namanya Sequoia, ya. Walaupun ini divisi yang India, tapi yang pertama tawarin untuk berinvestasi adalah Sequoia. Kalau kalian tahu Sequoia itu yang invest di Apple. Waktu Steve Jobs masih di garasi 1978. Itu adalah salah satu venture capital firm terbesar di dunia sekarang. Perusahaan yang gue bikin waktu itu masuk top 9 perusahaan tercepat pertumbuhannya di Indonesia berdasarkan LinkedIn. Waktu itu gue bisa beli apapun, ya. Apapun yang kalian bisa bayangin tanpa lihat harga. Gue bisa makan, ya. Karena dulu gue nggak punya uang. Ketika gue nggak punya uang tuh makan tuh gue cuma bisa di warteg, ya. Nasi, orek tempe, pakai kuah opor. Tapi setelah gue mendapatkan ibaratnya kesuksesan, yang pertama gue lakukan adalah gue mau makan untuk nggak pernah lihat harga lagi. Karena setiap kali gue datang ke restoran dari dulu, sejak gue SMA, gue selalu cari menu yang paling murah. Gue selalu minum minuman yang paling murah. Gue bisa beli mobil yang dulunya cuma ada nangkring di wallpaper handphone. Gue bisa beli akhirnya properti-properti yang gue mau. Tapi di saat itu, ya, kala itu gue sadar, ya, yang berubah itu bukan cuma digit di rekening, tapi semuanya tentang hidup gue itu berubah. Orang itu mulai datang, ya. Gue mulai melihat orang yang datang tuh berbeda. Ketika orang datang ke depan gue tahu ini orang kira-kira maunya apa. Orang cari gue, ya, menghormati gue itu karena uang yang ada di rekening, bukan karena diri gue sendiri. Ini adalah dunia yang waktu itu gue ngerasa semua orang itu antara menjilat, ya, atau menyanjung, tapi nggak tahu intensi aslinya apa. Nggak ada mentor waktu itu yang ngajarin gue bagaimana cara lihat ini musuh, ini mentor sebenarnya. Dan kala itu, ya, waktu gue bahkan masih di perusahaan yang itu, banyak yang mau coba untuk manfaatin ibaratnya momen-momen ini. Orang yang dulunya gue kira jauh itu mendekat, ya, mau dari baik teman, mau dari keluarga. Mereka datang itu